Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar sahabat Hoja? Jangan lupa untuk tetap tertawa dan bergembira karena bisa menambah imun bagi tubuh kita. Cerita Nasruddin Hoja kali ini berjudulkan Nasruddin berbicara dengan ayam. Dikisahkan pada suatu hari Nasruddin Hoja pergi ke pasar untuk membeli seekor ayam. Ketika sampai di pasar, dia bertemu dengan seorang penjual ayam yang menawarkan ayam-ayamnya. "Hoja, saya punya ayam-ayam terbaik di pasar ini. Lihatlah, bulunya halus dan dagingnya segar," kata penjual ayam. "Baiklah, saya akan beli satu ayam, tapi saya ingin ayam yang pintar," jawab Nasruddin Hoja. "Pintar? Apa maksudmu Nasruddin Hoja?" jawab si penjual. "Iya, saya ingin ayam yang bisa bicara. Saya suka memiliki hewan peliharaan yang bisa berbicara," jawab balik Nasruddin Hoja. "Baiklah, saya punya satu ayam yang istimewa buat kamu Hoja. Bukan hanya bisa bicara, tapi juga bisa menjawab pertanyaan," kata penjual ayam tersenyum. "Sungguh, saya ingin melihatnya. Mana, kata Nasruddin Hoja. Penjual ayam mengambil satu ayam dari kandangnya dan meletakkannya di depan Nasruddin Hoja. "Ayam, apa yang kamu pikirkan tentang kehidupan?" kata Nasruddin Hoja. "Kehidupan? Saya pikir hidup itu seperti mencari biji-biji jagung di tanah. Kadang sulit, kadang mudah, tapi selalu menarik," jawab ayam itu. Nasruddin Hoja pun terkejut. "Luar biasa, bagaimana kamu bisa berkata seperti itu ayam?" "Oh Hoja, hidup ini penuh kejutan. Bahkan ayam bisa memiliki pandangan hidupnya sendiri," jawab ayam itu. Dia membayar penjual ayam dan membawa pulang ayam pintar itu. Namun ketika dia sampai di rumah, dia menyadari bahwa ayam tersebut sebenarnya tidak bisa bicara. "Oh tidak, saya baru saja tertipu oleh ayam ini," kata Nasruddin Hoja dalam hatinya. Tapi Nasruddin Hoja tidak marah, malah dia tertawa sendiri atas kebodohannya. Cerita ini mengajarkan kita untuk tidak terlalu serius dan selalu melihat sisi lucu dalam kehidupan. Dikisahkan pada suatu hari Nasruddin Hoja sedang duduk-duduk santai di beranda rumah bersama istri tercinta. Tidak berselang lama, ia baru teringat bahwa keledainya ternyata belum dikasih makan. Nasruddin Hoja lalu menoleh ke arah istrinya, mengatakan sesuatu. "Berdirilah dan berilah makan keledai," ucap Nasruddin Hoja kepada istrinya. Dikarenakan sudah capek seharian mengerjakan pekerjaan rumah, sang istri pun menolaknya. "Kamu saja yang berdiri dan berilah makan keledai," balas istri Nasruddin. Nasruddin yang tengah malas tetap bersikukuh tidak mau memberi makan keledainya. Akibat tidak ada yang mau mengalah, pertengkaran dan adu mulut akhirnya terjadi. Setelah lelah bertengkar, dibuatlah kesepakatan. Siapa yang pertama berbicara harus memberi makan keledai tersebut. Nasruddin pun memilih duduk di pojok ruangan. Hingga beberapa jam berlalu, ia masih juga tidak ada suara. Nasruddin betul-betul tidak bergerak.
Bagaikan patung, ia tidak mau bicara. Melihat kelakuan dari suaminya itu, istrinya pun menjadi marah dan meninggalkan Nasruddin Hoja. Sang istri pergi ke rumah tetangga dan menceritakan kelakuan dari suaminya. "Suamimu kan memang keras kepala, lebih baik kamu saja yang mengalah," kata tetangganya menasihati. Setelah waktu menjelang malam, sang istri pun tidak lekas pulang. Dia membiarkan Nasruddin seorang diri di rumah. Tidak berapa lama, ada seorang pencuri yang masuk ke rumah Nasruddin. Ketika masuk, rumah Nasruddin sangatlah sepi, tidak ada suara, membuat pencuri semakin yakin bahwa tidak ada siapa-siapa di rumah itu. Namun sang pencuri sempat terkejut karena waktu melihat ke arah pojok ruangan, ada sosok Nasruddin yang duduk terdiam sambil terus melotot ke arah si pencuri. Si pencuri pun menjadi ketakutan. Ia langsung bersimpuh di depan Nasruddin untuk memohon ampun. Namun Nasruddin tidak memberi reaksi apapun. Dia tetap duduk terdiam dengan mata melotot. Melihat akan hal itu, si pencuri merasakan ada keanehan pada diri Nasruddin. Si pencuri lalu menepuk-nepuk bahu Nasruddin, namun masih saja tetap terdiam dan tidak bergerak. Jangan-jangan orang ini menderita kelumpuhan dan bisu, pikir si pencuri. Pencuri itu pun melanjutkan aksinya. Ia segera mengumpulkan barang-barang berharga yang ada di rumah Nasruddin. Hingga sampai pada akhirnya si pencuri mengambil sorban di atas kepala Nasruddin untuk mengetes apakah dia dapat berbicara atau tidak. Ternyata Nasruddin masih juga tidak bergerak. Ia betul-betul diam 1000 bahasa, seperti orang yang baru dikutuk menjadi batu. Diuntungkan dengan kondisi yang sedemikian, si pencuri juga mengambil sorban Nasruddin serta mengambil semua barang-barang berharga di rumahnya. Pencuri itu lantas kabur dengan membawa barang-barang curiannya. Tidak berselang lama, masuklah tetangga Nasruddin dengan membawa semangkok sop panas. Melihat Nasruddin duduk dan tidak bergerak, tetangganya pun berkata, "Aku diutus istrimu untuk membawakan sop ini karena saat ini kamu pasti lapar." Namun Nasruddin masih saja tidak mau bicara. Ia malah menunjuk kepalanya sendiri agar tetangganya mengerti bahwa dirinya sudah kehilangan sorban dan rumahnya juga baru saja kemalingan. Tetapi tetangganya tersebut tidak mengerti dengan maksud dari Nasruddin. Dia mengira Nasruddin menyuruhnya untuk meletakkan sop tersebut di atas kepalanya. Saat tetangganya menaruh mangkok di atas kepala Nasruddin, tentu saja sop mangkuknya langsung terjatuh dan bertetesan mengenai wajah, dagu hingga badan dari Nasruddin. Walaupun seluruh tubuhnya basah dan belepotan, Nasruddin tetap saja diam dan tidak bicara. Melihat tingkah dari Nasruddin yang aneh, tetangganya itu langsung pulang untuk memberitahukan kepada istri Nasruddin. "Suamimu itu aneh sekali. Dia diam saja, padahal tubuhnya kesiram sop panas dan isi rumahnya juga kosong semua. Sepertinya habis kemalingan," kata si tetangga kepada istri Nasruddin Hoja. Mendengar akan hal itu, istri Nasruddin pun segera bergegas pulang ke rumahnya. Setibanya di sana, istrinya sangat terkejut sebab isi rumahnya jadi kosong melompom, hanya tersisa meja dan kursi. "Kenapa rumah kita bisa kemalingan? Apa yang sebenarnya terjadi?" tanya sang istri penuh emosi.
Alih-alih menjelaskan apa yang telah terjadi, Nasruddin malah berkata dengan santainya, "Pergilah dan beri makan keledai. Kamu sudah kalah karena berbicara terlebih dahulu. Jangan keras kepala dan turuti perintah suamimu ini." Mendengar itu, sang istri pun bertambah emosi. Dia langsung melemparkan sandal ke arah muka Nasruddin Hoja. Dikisahkan pada suatu hari Nasruddin Hoja memutuskan untuk berlibur ke desa tetangganya. Dia membawa seekor keledai dan membawa beberapa barang bawaan. Saat tiba di sungai yang harus mereka lintasi, Nasruddin Hoja bingung bagaimana membawa barang-barangnya melewati sungai. "Bagaimana aku bisa membawa semua ini melewati sungai ini dengan keledai?" ucapnya dalam hati. Seorang petani yang melihat kebingungan Hoja memberikan saran, "Hoja, kenapa kamu tidak membuat rak kayu untuk diikatkan di punggung keledaimu? Dengan begitu, barang-barangmu bisa lebih mudah dibawa." "Ya, itu adalah ide yang baik. Terima kasih atas saranmu, wahai petani," kata Nasruddin Hoja. Hoja segera membuat rak kayu, mengikatnya di punggung keledainya, dan meletakkan barang-barangnya di atasnya. Namun ketika mereka mencoba melintasi sungai, rak kayu itu terbalik dan barang-barang Hoja tersebar di air. "Hoja, sepertinya ide itu tidak begitu baik," kata petani. Nasruddin Hoja pun tersenyum. "Ah, itu hanya ujian pertama. Aku tahu cara yang lebih baik." Hoja kemudian mencoba mengangkut barang-barangnya dengan tali, tapi hasilnya tetap sama. Semua barang-barang tersebar di sungai. "Hoja, mungkin lebih baik jika kamu membawa barang-barangmu satu persatu," kata petani lagi. "Aku tidak punya waktu untuk itu. Ada cara yang lebih baik," jawab Nasruddin Hoja. Hoja kemudian mencoba menyuruh keledainya berjalan di atas air. Akan tetapi keledai itu malah terjun ke dalam sungai dan membuat kekacauan. "Hoja, apa yang kamu lakukan? Keledaimu sekarang basah kuyup," kata petani lagi. "Hanya ujian kedua. Aku akan mencari cara yang lebih baik lagi," jawab Nasruddin Hoja kepada petani. Akhirnya setelah serangkaian percobaan dan kegagalan, Nasruddin Hoja memutuskan untuk membawa barang-barangnya satu persatu melintasi sungai. Ketika sudah selesai, petani itu berkata dengan heran, "Hoja, mengapa kamu tidak memilih cara yang sederhana dari awal tadi?" Nasruddin Hoja pun tertawa. "Kamu tahu, kadang cara yang sederhana itu memang yang terbaik. Tapi aku pikirku lebih baik menghibur orang-orang di sekitar dengan petualangan ini." Dengan cerita ini, Nasruddin Hoja mengajarkan kepada kita untuk tidak selalu mencari cara yang rumit, dan seringkali solusi yang sederhana adalah yang terbaik. Bukan sekali tetangga yang satu ini menemui Nasruddin Hoja. Ia selalu mengeluh tentang rumahnya yang terasa sempit, yang terasa sumpek dan pengap. Disebut istri dan anak pun merasa tak nyaman. "Wahai Nasruddin Hoja yang pandai dan cerdik, sudilah kiranya memberi nasihat untukku," tanya tetangga itu kepada Nasruddin Hoja. Sejenak Nasruddin merenung.
Sejatinya ia tak tahu nasihat apa yang harus diberikan. Ia bukanlah seorang ahli bangunan. Baiklah, aku akan memberikanmu nasihat, tetapi kau harus mau menjalaninya, ujar Nasruddin Hoja akhirnya. Tentu wahai Nasruddin, kata tetangganya berbinar. Belilah sepasang ayam dan itik, jadikanlah mereka penghuni baru di rumahmu. Nasihat dari Nasruddin. Hah? Ya, baiklah, akan aku laksanakan, kata tetangganya. Tetangganya merasa aneh dengan solusi yang diberikan dari Nasruddin Hoja, tetapi dia sanggup melaksanakannya. Keesokan harinya Nasruddin sengaja mengunjungi tetangganya. Lalu ia bertanya, "Bagaimana kabarmu? Apakah sudah lebih baik?" "Maaf wahai Nasruddin, belum ada perubahan apa-apa. Sepasang ayam dan itik itu sedikit mengambil ruang rumahku," jawab tetangganya. Nasruddin Hoja mengangguk-angguk. Lalu ia berkata, "Itu karena unggasnya kurang besar. Sekarang belilah ke pasar sepasang angsa yang sehat," kata Nasruddin. Keesokan harinya Nasruddin menemui kembali tetangganya itu. Ia pun lantas bertanya, "Sudah lebih baikkah sekarang wahai tetanggaku?" "Tidak Nasruddin, hewan-hewan itu mulai mengambil ruang rumahku," ujar tetangganya. "Memang di rumahmu harus ditambahi hewan berkaki 4. Aku akan pinjamkan kambingku," kata Nasruddin sambil pergi dan kembali membawa sepasang kambing. Dimasukkanlah hewan berbulu itu ke rumah tetangganya. "Tunggulah sampai besok," kata Nasruddin. Nasruddin pun segera pulang. Keesokan paginya Nasruddin menemui tetangganya lagi. Seperti biasa ia bertanya kepadanya, "Wahai sang penasehat, keadaan terasa semakin parah. Kami jadi sulit bernafas," keluh tetangganya. Nasruddin hanya termenung. Kemudian ia memberikan nasihat terakhir kepada tetangganya. "Ini nasihat terakhir tetanggaku. Hewan di rumahmu itu sungguh masih kurang rupanya. Aku akan pinjamkan sepasang keledaiku lagi, tapi jangan lupa diberi makan." Nasruddin kemudian beranjak dan kembali membawa sepasang keledai gemuk dan dimasukkan ke rumah tetangganya dengan susah payah. 3 hari kemudian Nasruddin baru bisa menemui tetangganya dengan alasan pulang bepergian. "Aku rasa sekarang kau sudah lebih baik wahai tetanggaku, karena semua persyaratan sudah terpenuhi," kata Nasruddin Hoja dengan wajah yang datar. Tetangganya yang tampak lesu, mata merah dan pucat pasi sebenarnya ingin marah. Tetapi karena ialah yang minta nasihat, akhirnya hanya mampu berkata, "Wahai Nasruddin yang cerdik dan pandai, sesungguhnya aku mengalami ketersiksaan luar biasa. Kami sulit membagi ruang dengan hewan-hewan itu. Mereka berisik sehingga makin sulit untukku memejamkan mata," ucap tetangganya. "Oh begitu ya. Baiklah, begini saja. Hari ini itik, ayam dan angsa segeralah kamu jual. Kambing dan keledaiku akan kubawa pulang. Dan jangan lupa bersihkan rumahmu," kata Nasruddin. Kemudian ia pamit membawa kambing dan keledai miliknya. Keesokan harinya Nasruddin datang dan kembali menanyakan keadaan tetangganya. "Bagaimana keadaanmu hari ini wahai tetanggaku?"
Ah, benar engkau wahai Nasruddin. Terima kasih atas nasihat-nasihatnya. Semalam kami bisa tidur nyenyak. Rumahku terasa lapang. Sungguh hari ini adalah hari yang menyenangkan, ujar tetangganya sambil menggenggam erat-erat tangan Nasruddin Hoja. Sekalipun tidak sejengkal pun rumahnya bertambah luas. Syukurlah tetanggaku, sekarang kau bisa belajar bersyukur, ujar Nasruddin dalam hatinya. Kisah ini mengajarkan kita untuk lebih bersyukur atas nikmat yang telah Allah berikan. Namanya adalah Nasruddin. Ia kerap dipanggil dengan Nasruddin Hoja. Sebagai ulama yang jenaka, tentu ia seringkali bersikap nyeleneh dan tingkah lakunya bikin gemas orang-orang di sekitar. Kelucuan dan kenyelenehan Mula Nasruddin Hoja ini juga membuat gemas para ulama dan filsuf di Turki. Akhirnya mereka membuat kongres dadakan dan sepakat untuk menyebut Nasruddin Hoja sesat. Hasil dari vonis sesat ini dibawa langsung ke pengadilan agar hakim menghukum Nasruddin Hoja. Saat hakim memanggil Nasruddin Hoja, sang sufi yang cerdik menanyakan alasan pemanggilannya oleh hakim. Sang hakim pun berkata, para ulama dan orang-orang bijak di sekitar telah bersepakat bahwa dirimu itu sesat. Nasruddin Hoja berkata, benarkah mereka bersepakat dan yakin bahwa saya ini benar-benar sesat? Perwakilan menjawab, kami sudah berbincang dan menyepakati secara bulat bahwa kamu adalah sesat. Lalu Nasruddin Hoja berkata, oh tuan-tuan yang bijak, izinkan saya bertanya pada tuan semua, apakah roti itu? Orang pertama menjawab, roti itu adalah makanan. Orang kedua menjawab, roti itu gabungan antara terigu, tepung, air, telur, dan mentega yang dipanggang di atas bara api. Orang ketiga menjawab, roti itu berkah dari Tuhan. Orang keempat menjawab, saya tidak tahu hakikat akan roti. Orang kelima dan terakhir menjawab, tergantung dari sudut pandang mana Anda melihat roti. Setelah menyimak jawaban mereka, Nasruddin berkata pada sang hakim untuk membela diri. Tuan Hakim, bagaimana Anda bisa mempercayai orang-orang ini? Bukankah aneh bahwa mereka saja tak bisa bersepakat untuk menjelaskan makanan mereka sehari-hari yang sangat jelas kita lihat? Bagaimana kita bisa percaya bahwa mereka telah bersepakat bahwa saya ini sesat hanya karena mendengar berita-berita yang tidak jelas dan tak mereka ketahui? Orang-orang tersebut diam dan hakim tergelak lalu memutuskan agar Nasruddin Hoja dibebaskan. Dikisahkan pada suatu hari Nasruddin Hoja menghadiri sebuah pertemuan di desa tetangganya. Acara tersebut diadakan untuk membahas rencana pembangunan sebuah jembatan di atas sungai yang memisahkan dua desa. Hoja yang selalu ingin memberikan pandangan yang unik, punya ide yang sangat khas. Sebenarnya kenapa kita perlu membangun jembatan? Kita bisa saja membuat sungai ini lebih dangkal, kata Nasruddin Hoja. Hoja, bagaimana caranya membuat sungai ini menjadi lebih dangkal? Jawab warga desa. Caranya sangat mudah. Kita cukup menggali lubang besar di tengah sungai.
dan memindahkan tanahnya ke tepian. Dengan begitu, sungai akan menjadi lebih dangkal dan kita bisa melewatinya tanpa jembatan, kata Nasruddin. Warga desa tertawa mendengar usulan aneh dari Nasruddin Hoja. Namun pemimpin pertemuan ingin mendengar lebih banyak. "Hoja, apakah kamu yakin ini ide yang baik?" kata pemimpin pertemuan. "Tentu saja, saya yakin ini lebih murah daripada membangun jembatan. Kita bisa menyimpan uang untuk hal-hal lain," jawab Nasruddin Hoja. Meskipun usulannya terdengar sedikit gila, Hoja membujuk beberapa warga untuk mencoba ide tersebut. Mereka mulai menggali sungai dengan semangat, memindahkan tanah ke tepian. Beberapa hari berlalu dan hasilnya jelas seperti tidak yang diharapkan. Sungai semakin menjadi melebar dan warga desa semakin frustasi. "Hoja, ini hanya membuat segalanya menjadi lebih buruk. Sungai sekarang jauh lebih sulit untuk dilintasi," ucap warga desa. Tidak usah khawatir, saya punya ide baru. Kita bisa menjual tanah ini dan menggunakan uangnya untuk membangun jembatan." Meskipun terdengar absurd, warga desa tertawa dan akhirnya memutuskan untuk menghentikan eksperimen aneh dari Nasruddin Hoja. Mereka akhirnya sepakat untuk membangun jembatan dengan cara yang lebih konvensional. Cerita ini mengajarkan bahwa terkadang ide yang terlihat aneh dan tidak praktis bisa memberikan pelajaran yang berharga. Selain itu, kecerdasan dan adaptabilitas Hoja dalam menemukan solusi menambahkan sentuhan humor pada kisah ini. Demikian cerita singkat dan kocak dari Nasruddin Hoja yang bisa kami sajikan hari ini. Semoga Anda terhibur dan sampai jumpa di session berikutnya. Jangan lupa untuk tekan tombol like dan subscribe untuk mendukung channel kami ke depannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.